Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk kelas 9 pada hari ini waktunya pembelajaran IPA. Dan kali ini adalah pertemuan pertama kita pembelajaran IPA. Untuk pertama kali karena kalian sudah kelas 9, jadi saya kira semuanya sudah kenal dengan saya yang mengajar IPA kelas 9. Pada pertama kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada sistem reproduksi pada manusia, ada beberapa istilah yang mungkin baru kalian kenal atau mungkin baru mendengar, bahkan baru mendengar ya. Oleh sebab itu, mari kita pelajari dengan baik dan secara seksama. Mulai kita mengenalkan karena manusia, bahwa manusia itu ada yang laki-laki dan perempuan. Semuanya memiliki sistem reproduksi. Untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme, termasuk juga manusia, itu mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Nah, sistem reproduksi pada orang laki-laki itu berbeda dengan sistem reproduksi pada wanita. Nah, alat reproduksi pada laki-laki itu apa saja? Dan alat reproduksi pada wanita itu juga apa saja? Mari kita bahas berikutnya. Yang pertama, kita membahas tentang sistem reproduksi pada pria, di mana sistem reproduksi pria itu berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang biasa disebut dengan sperma. Sistem reproduksi pria ini terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Yang pertama ada testis. Sebentar, kita lihat pada gambar ya. Nah, pertama ada testis. Nah, ini tidak asing sekali kalian ketika melihat ini. Ada testis. Testis itu apa? Testis itu yang telur itu loh. Kalau anak laki-laki mesti tahu, yang ada sepasang. Ada 2 telur, itu testis namanya. Kemudian kantongnya, pembungkus testisnya itu namanya skrotum. Nah, testis ini yang menghasilkan sperma. Sperma kemudian kalau sudah matang akan dikeluarkan melalui saluran epididymis. Setelah melalui saluran epididymis, itu akan disalurkan lagi melalui vas deferens. Setelah melalui vas deferens, dia akan menuju ke vesikula seminalis. Nah, setelah itu akan disalurkan melalui uretra. Uretra itu saluran yang berada di dalam penis. Penis itu alat kelamin laki-laki yang terlihat dari luar. Itu penis. Nah, itu penjelasan untuk alat reproduksi laki-laki. Sekarang kita membahas tentang alat reproduksi wanita. Pada alat reproduksi wanita itu terdapat sepasang ovarium. Ovarium itu apa? Nah, ini diantara istilah-istilah yang mungkin bagi kalian adalah yang baru ya. Ada ovarium,
yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Nah, mana ovarium? Nah, ini ada di kiri kanan. Gambarnya seperti kepala banteng ya. Ini ada kiri kanan. Namanya ovarium sebagai penghasil sel telur. Ovarium sebagai penghasil sel telur atau yang dikenal dengan ovum. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut dengan tuba fallopi atau yang dikenal dengan oviduk. Nah, mana tuba fallopi? Ini tuba fallopinya. Ini yang dikenal dengan oviduk. Setelah ovarium masak di sini nanti akan keluar melalui tuba fallopi atau oviduk. Nah, kemudian apalagi? Ada kedua saluran telur bermuara pada uterus atau yang dikenal dengan rahim. Nah, rahimnya di mana? Nah, ini rahim di dalam. Jadi sel telur itu tidak dihasilkan di rahim, akan tetapi di ovarium. Nah, kemudian keluar melalui tuba fallopi atau oviduk. Setelah itu ada apa lagi? Leher rahim atau serviks. Nah, kadang ada orang yang terkena kanker serviks. Nah, serviks itu yang sebelah mana? Itu yang berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Ini serviks. Ini serviks. Kalau yang ini vagina ya. Ini leher rahimnya. Nanti bayi melalui serviks dan keluar melalui vagina. Nah, itu anak-anak alat kelamin, alat reproduksi wanita. Oke. Nah, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana proses fertilisasi atau proses pembuahan? Fertilisasi itu apa? Proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Proses bertemunya ovum itu sel telur ya, ovum dengan sel sperma. Itu namanya fertilisasi atau pembuahan. Prosesnya bagaimana? Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Dikeluarkan lewatnya apa tadi? Tuba fallopi atau oviduk. Proses pelepasan ovum dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Nah, ada istilah baru lagi. Ovulasi. Apa itu ovulasi? Proses pelepasan ovum dari ovarium. Dalam perjalanannya menuju ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba fallopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Jadi begini anak-anak. Sperma itu ketemunya dengan ovum atau sel telur itu tidak di rahim ya, diingat-ingat. Jadi ketemunya itu di tuba fallopi atau oviduk ya. Nah, jadi ketemunya di sini di oviduk, bukan di rahim. Jadi sperma yang masuk ke rahim itu akan mencari jalan menuju ke tuba fallopi. Oke? Nah, ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum dan inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Jadi, walaupun ada berjuta-juta sel sperma yang masuk, tapi
dipastikan yang berhasil membuahi ovum itu hanya ada satu sel sperma. Ya, jadi kalau sudah ada satu sel sperma, maka tidak ada sel sperma lain yang bisa membuahi ovum. Begitu ya. Oke. Nah, ini adalah prosesnya. Ini ada banyak sel sperma ya yang menuju ke inti ovum, dan ada satu sel sperma yang berhasil masuk dan inti sperma akan bergabung dengan inti ovum sehingga akan melebur. Peleburan inti sperma dengan inti ovum. Nah, setelah itu ada pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma itu akan disebut dengan zigot. Nah, sel telur dengan sel sperma yang bergabung menjadi satu itu namanya zigot. Kemudian zigot bergerak dari saluran telur tadi, jadi zigot itu masih di tuba Fallopi tadi ya, kemudian menuju ke uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus, dan pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Nah, ini prosesnya. Ini ovarium. Sel telur keluar menuju tuba Fallopi. Jika bertemu dengan sel telur, maka dia akan membentuk zigot. Nah, zigot akan membelah menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 8 sel, dan membelah lagi menjadi banyak sel, dan itu akan menjadi embrio. Embrio sampai di rahim dan menempel pada dinding uterus. Nah, itu adalah prosesnya.